NIM D1 B1 2029, asal kampus Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah kimia klinik. Saya akan membawakan materi tentang spesimen feses. Yang pertama yaitu adalah pengertiannya. Feses adalah sisa makanan yang telah dicerna atau belum dicerna oleh usus yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk padat. Feses atau tinja adalah produk buangan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Spesimen itu sendiri merupakan bagian terpenting dalam mengawali suatu pemeriksaan karena hasil pemeriksaan laboratorium tidak akan lebih baik mutu spesimen yang diperoleh. Spesimen feses itu sendiri adalah sebuah sampel atau hal terpenting yang berupa sisa makan yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk pemeriksaan di laboratorium. Yang kedua yaitu adalah cara pengambilan. Prosedur pengumpulan sampel pada orang dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien telah terlebih dahulu buang air kecil. Yang kedua, pasien menutup jamban atau bedpan dengan kontainer khusus atau plastik. Feses tidak boleh diambil dari bedpan karena feses yang mengontaminasi dengan desinfektan. Feses juga tidak boleh bercampur dengan air sabun ataupun tisu. Ketiga, pasien menggunakan sarung tangan tidak steril saat pengambilan sampel. Yang keempat, jika pengambilan sampel telah selesai, kontainer khusus atau plastik pada jamban atau bedpan bisa dilepas. Yang kelima yaitu adalah lepaskan sarung tangan, lalu cuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang keenam, wadah diberi label. Label berisi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, dan tanggal pengambilan sampel. Terdapat beberapa perbedaan pada kebijakan baik di laboratorium maupun di rumah sakit. Tidak jarang label telah diisi sebelum dilakukan prosedur. Yang ketujuh, segera kumpulkan spesimen dan slip kepada petugas laboratorium. Yang ketiga yaitu adalah penanganan feses. Penanganan spesimen feses yang pertama yaitu adalah tampung bahan dengan menggunakan spatu steril. Yang kedua, tempatkan ke dalam wadah yang steril dan ditutup. Yang ketiga, feses tidak boleh bercampur dengan urin, darah menstruasi, kertas tisu, dan air. Yang keempat, jangan berikan barium atau minyak mineral karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kelima, diberikan label nama dan tanggal pengambilan bahan pemeriksaan. Yang keenam, spesimen feses yang telah diambil sebaiknya segera dibawa ke laboratorium karena yang baru dikeluarkan oleh pasien dapat menghasilkan analisis yang jauh lebih akurat. Penyimpanan tidak boleh lebih dari 24 jam dan harus pada suhu ruang. Transportasi atau pengiriman tanpa pengawet kurang lebih 1 jam dalam suhu ruang. Idealnya tidak lebih dari 30 menit setelah buang air besar. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pembiakan pada media tetrathionate broth atau modifikasi Curie Blair Stuart Etnis kaldu gliserol dengan pH 7,4. Cara pengiriman spesimen. Baik spesimen yang dikirim dalam pot maupun wadah harus disertai dengan data keterangan, baik mengenai kriteria spesimen maupun pasien. Ada 2 data yang harus disertakan. Yang pertama yaitu adalah botol dilabel dengan menempelkan label dalam dinding di luar pot. Proses direct labeling yang berisi data, nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen,
jenis tes yang diminta, dan tanggal pengambilan. Yang kedua, formulir kertas atau buku yang berisi data keterangan klinis. Riwayat amnesia, riwayat pemberian antibiotik. Jika telah diberikan antibiotik, maka harus dihentikan 3 hari sebelum pengambilan spesimen. Waktu pengambilan spesimen dan keterangan lebih lanjut mengenai biodata pasien. Jadi, data mengenai spesimen feses harus jelas, baik dilihat dari label maupun formulir. Yang keempat yaitu adalah pengawetan. Cara pengawetan tinja yaitu yang pertama, pembuatan larutan PFA. Tambahkan 10 gram bubuk PFA ke dalam campuran 62,5 ml etil alkohol 50% dengan 125 ml larutan merkuri klorida dan 10 ml asam cuka glasial dan 3 ml glycerin tanpa diaduk. Panaskan secara perlahan sampai suhu mencapai 75 derajat Celcius. Kemudian diaduk sampai homogen. Yang kedua, tuangkan 35 ml PFA ke dalam botol atau seperempat volume botol. Yang ketiga, tambahkan spesimen tinja segar sehingga botol penuh. Yang keempat, hancurkan dan ratakan tinja dengan cara diaduk dengan pengaduk gelas. Yang kelima, diamkan botol yang berisi tinja dan larutan PFA minimal 30 menit. Yang keenam, pengawetan ini bisa untuk semua parasit dan bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Ada 2 metode pengawetan tinja pada pemeriksaan parasitologi, yaitu yang pertama, pemeriksaan kimiawi dengan menggunakan formalin 5% atau 10% dengan menggunakan pengawet MIF dan dengan menggunakan pengawet PVA. Yang kedua, pada pengawetan metode ini tinja diawetkan dalam lemari es pada suhu 2-6 derajat Celcius dengan bentuk telur, tempayak dan kista dapat bertahan, tetapi dalam bentuk tropozoid akan rusak dalam pendinginan. Penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen feses. Yang pertama yaitu adalah penyakit cacingan, gangguan usus, gangguan hati, diare, dan gangguan empedu. Yang keenam yaitu adalah diagnosis. Yang pertama, butiran kecil keras warna tua penyebab konstipasi. Keterangan pada keadaan usus besar yang sensitif, keadaan dapat diselingi diare yang cair atau berlendir. Yang kedua, volume besar, berbau, dan mengambang. Penyebab malabsorpsi zat lemak atau protein. Keterangan ekskresi lemak 6 gram per hari merupakan hal yang abnormal. Mungkin terdapat pada penyakit usus halus, primer, fibrosis, kistik, pankreatitis, sindroma postgastrektomi, penyumbatan saluran, dan yang ketiga yaitu adalah rapuh dengan lendir tanpa darah. Penyebab inflamasi usus besar, tifoid, shigella, amebiasis, tumor ganas. Keterangan dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit. Yang keempat, volume besar, cair, sisa, padat sedikit. Penyebab infeksi non-invasif, keadaan toksik, keracunan makanan oleh Staphylococcus, radang selaput osmotik, dan keterangannya untuk parasit peri salat tinja selagi masih panas. Yang ketujuh yaitu pengobatan. Yang pertama, cacingan.
dapat diberikan dengan pirantel pamoal, albendazol, mebendazol, dan piperacin. Dosis tunggal pirantel pamoat 10 mg per kilogram berat badan menghasilkan angka penyembuhan 85-100%. Efek samping dapat berubah mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Albendazol diberikan dalam dosis tunggal 400 mg dan menghasilkan angka penyembuhan lebih dari 95%. Namun tidak boleh diberikan kepada pasien ibu hamil pada infeksi berat. Dosis tunggal perlu diberikan selama 2-3 hari. Yang kedua, penyakit kanker usus besar. Pengobatannya yang pertama yaitu adalah operasi bedah, yaitu operasi pengangkatan tumor merupakan tindakan utama kanker usus besar. Tindakan pengobatan ini bisa menyembuhkan kanker usus besar stadium awal dan sebagian kecil kasus yang sudah menyebar ke hati atau paru-paru. Yang kedua, terapi adjuvan. Pasien yang membutuhkan terapi adjuvan yang pertama yaitu adalah pasien stadium 2. Pengobatan adjuvan bisa dipertimbangkan bagi pasien kanker usus besar dan rektum stadium 2 dengan fitur berisiko tinggi. Yang kedua, pasien stadium 3. Pengobatan adjuvan umumnya direkomendasikan bagi pasien kanker usus besar. Penyakit yang ketiga itu adalah diare. Pengobatannya yaitu adalah pemberian cairan, jenis cairan, cara memberikan cairan, jumlah pemberiannya, cairan per oral seperti NaCl dan glukosa. Selanjutnya cairan parenteral seperti cairan Ranger laktat atau RL, pemberian cairan pasien malnutrisi energi protein atau MEP tipe marasmik. Yang kedua, pengobatannya telah dietetik, cara pemberian makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Keempat, terapi farmakologi dengan memberikan obat antibiotik, obat antipiretik, preparat salisilat, asetosal, atau aspirin. Penyakit selanjutnya yaitu adalah gangguan hati. Pengobatannya yaitu adalah obat untuk hepatitis seperti lamivudin, interferon, ribavirin. Yang kedua, obat untuk komplikasi sirosis hati. Selanjutnya, asites, obatnya spironolakton, furosemid, bumetamid, amilorid, dan metolason. Yang kedua yaitu adalah ensefalopati hati, obatnya laktulose, metronidazol, dan meomisin. Yang ketiga, peritonitis bakterial spontan, obatnya yaitu ampicillin, cefotaxime, dan ceftriaxone. Obat-obat yang memperbaiki aliran darah adalah pentosifilin, obat untuk abses hati seperti kanamisin, gentamisin, dan metrodinasol. Faktor pencetus yang pertama yaitu adalah infeksi virus. Masuknya virus ke saluran pencernaan juga membuat tekstur tinja menjadi cair. Beberapa infeksi virus yang bisa menyebabkan buang air besar cair antara lain adalah rotavirus, norovirus, dan adenovirus. Yang kedua, infeksi bakteri. Infeksi bakteri seperti Salmonella, E. coli, hingga Shigella juga bisa menyebabkan BAB cair. Biasanya bakteri-bakteri ini ada pada makanan maupun minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Ketiga, pola makan yang salah. Beberapa makanan dan minuman meski sudah disiapkan dengan kebersihan yang baik, tetap bisa memicu diare bagi sebagian orang. Yang keempat yaitu adalah irritable bowel syndrome atau IBS.
IBS adalah kondisi gangguan pencernaan kronis yang membuat penderitanya sering mengalami diare. Selain mengalami gejala berupa perut kembung, sembelit, dan sakit perut. Yang kelima, ulcerative colitis. Ulcerative colitis merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh inflamasi atau peradangan di usus besar dan rektum. Yang keenam, penyakit Crohn. Penyakit Crohn juga dapat memicu BAB cair, sebab pada penyakit ini dinding saluran pencernaan mengalami peradangan. Terakhir yaitu adalah penyakit celiac, yaitu merupakan gangguan yang muncul pada saluran pencernaan seseorang tidak dapat mengkonsumsi gluten, sehingga saat penderitanya tidak sengaja mengkonsumsi gluten yang banyak pada roti, pasta maupun olahan tepung lainnya, saluran pencernaan akan mengalami iritasi. Yang kesembilan yaitu adalah keluhan yang biasa terjadi, yaitu yang pertama, alergi atau peradangan pada saluran pencernaan, misalnya alergi usus pada bayi. Yang kedua, infeksi yang bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, atau virus yang menyerang saluran cerna, termasuk schistosomiasis. Yang ketiga, perdarahan di saluran pencernaan. Yang keempat, mengalami gejala-gejala gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram perut, BAB berlendir, demam, serta diare. Yang kelima, sebagai pemeriksaan penyaring kanker usus, serta pemeriksaan penyaring kanker usus besar dengan melihat ada tidaknya darah pada tinja. Yang keenam yaitu adalah gangguan penyerapan gizi atau sindroma malabsorpsi. Yang terakhir, membantu dalam mengidentifikasi penyakit hati, pankreas, atau saluran pencernaan. Dalam kondisi ini, dokter akan memberikan enzim pada tinja pasien untuk memastikan normal atau tidaknya fungsi pankreas.